Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita punya kisah dan cerita kehidupan masing-masing. Kita punya kondisi masing-masing dalam kehidupan kita. Dan setiap kita pasti merindukan pertolongan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalah saudara adalah banyak manusia yang mencari pertolongan ke tempat yang salah, sehingga yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang lain, namun saudara akhirnya kecewa karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan? Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang yang paling dekat dengan saudara, tetapi kemudian saudara kecewa karena saudara tidak mendapatkan pertolongan seperti yang saudara harapkan? Saudara, setiap orang juga punya masalah. Saudara mengharapkan pertolongan orang tertentu, orang itu juga punya masalah dan persoalan dan membutuhkan pertolongan atas masalah dan persoalannya. Itu sebabnya jika kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena setiap manusia juga punya masalah, siapapun dia. Mereka juga punya masalah sendiri yang merindukan dan mengharapkan pertolongan juga atas masalah mereka. Dan manusia juga pada dasarnya adalah manusia yang egois, yang akan terlebih dahulu memikirkan masalah yang dia alami di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, kita seharusnya mengharapkan pertolongan dari tempat yang benar. Dan pertolongan yang benar itu adalah dari Tuhan. Karena Tuhan Allah yang peduli, dan Tuhan Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menolong. Dia peduli kepada setiap kita saudara, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, hari ini dengar, Allah mempedulikan setiap saudara. Mungkin ada orang yang mulai berpikir bahwa dia tidak layak oleh karena cara kehidupannya, oleh karena dosanya, oleh karena latar belakangnya, situasi kehidupannya, dan sebagainya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara dipedulikan oleh Tuhan, siapapun saudara dan bagaimanapun kehidupan saudara. Dan setiap saudara, Tuhan ingin menolong kehidupan saudara dalam segala kondisi dan keadaan kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita memberi jalan bagi Tuhan untuk mempedulikan kita? Apakah kita mengizinkan atau memberi jalan bagi Tuhan untuk menolong kita? Itu yang seringkali menjadi masalah. Tuhan ingin menolong kita,
Tuhan ingin mempedulikan kita, tetapi kita sendiri yang tidak peduli kepedulian Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kepedulian dan pertolongannya. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mencari pertolongan Tuhan, dan apa yang akan kita alami ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana mazmurnya ini dia tuliskan, dia ungkapkan bagaimana dia diselamatkan dari bahaya. Dan bahaya yang diceritakan di sini adalah tentang satu penyakit yang parah dan hampir mematikan dia. Saudara, ada kondisi yang sulit yang dialami oleh pemazmur yaitu Daud, tetapi apa yang dia alami, Tuhan menyatakan pertolongannya atas situasi yang dia alami. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga Tuhan menolong dia, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia sebagai bukti pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan untuk kita terapkan supaya di dalam kehidupan kita
kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, dan kita juga mengerti apa yang akan kita alami ketika kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang akan kita belajar di malam hari ini. Saudara, pemazmur ini menjelaskan, Daud menjelaskan di ayat 2 bahwa aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau menyembuhkan aku. Saudara, ada satu kondisi pemazmur ini mengalami sakit parah, dan dikatakan di ayat 4 bahwa dia hampir mati, tetapi dia diselamatkan dari kematian tersebut. Artinya ada satu kondisi yang berat yang dia alami, dan kemudian atas kondisi yang dia alami itu, saudara, apa yang dia lakukan? Di mana di ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Saat dia sakit parah, saat dia mengalami situasi yang berat, saat dia mengalami situasi yang sulit, dia datang kepada Tuhan dan dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saat ini, saudara, situasi apa yang sedang saudara alami? Kondisi apa yang sedang saudara jalani dalam kehidupan saudara? Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, mari kita belajar dari pemazmur ini, di mana dia berteriak minta tolong kepada Tuhan saat situasi yang dia alami begitu sulit. Dia memohon supaya Tuhan menolong dia. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dengar saudara, Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, lakukan seperti ayat yang ketiga ini, saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dunia tidak akan mampu, saudara. Bahkan orang-orang yang terdekat kepada saudara sendiri pun tidak akan mampu. Sekali lagi, mereka pun punya masalah, persoalan. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan pertolongan dari manusia. Itu sebabnya biarlah kepada Tuhan kita berteriak minta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini bebanmu berat, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini ekonomimu hancur, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini engkau sedang sakit, serukan, Tuhan, tolonglah aku. Itu yang dilakukan oleh pemazmur dalam situasi sulit, dalam kondisi sulit yang dia alami, saudara. Yaitu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian, saudara, biarlah dalam hidup kita juga kita pergi berseru kepada Tuhan, kita berlari kepada Tuhan dalam segala masalah apapun yang kita alami. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, saudara? Lihat ayat yang kedua. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Dengar saudara, yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah dia tidak mengizinkan Daud dipermalukan. Kalau masalah yang dia alami berlarut-larut, kalau masalah yang dia alami menghancurkan kehidupannya, maka musuh-musuhnya akan bersukacita. Ternyata kami tidak perlu membinasakan Daud, tetapi masalahnya sendiri sudah membinasakan dia. Itu yang akan dikatakan oleh musuh-musuh Daud jika dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan membebaskan dia, Tuhan mengangkat dia ke atas. Bahasa itu digunakan oleh pemazmur untuk menunjukkan bagaimana Tuhan membela dia dan tidak mengizinkan dia dipermalukan di depan musuh-musuhnya. Yang pertama, saudara, yang akan Tuhan lakukan dalam hidup setiap kita, ketika kita meminta tolong, berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala tantangan, masalah, persoalan yang kita alami, maka yang pertama, Tuhan akan membela kita. Dia mengangkat kehidupan kita dan membuat kita lebih tinggi dari orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang menganggap kita ini rivalnya, saudara.
Dengar, Tuhan akan membela saudara ketika engkau berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Ada pembelaan daripada Tuhan. Dia tidak izinkan engkau dipermalukan. Dia bela kita, saudara. Tuhan memperhatikan semuanya, dan Dia hendak menyatakan pembelaannya bagi kita. Saat ini yang harus saya dan saudara lakukan adalah lari kepada Tuhan, minta tolong, berteriak minta tolong kepada Dia. Tuhan, tolong kami dalam penyakit kami, dalam masalah kami, dalam ekonomi kami, dalam persoalan hidup kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menolong kami. Itu yang pertama, saudara. Larilah kepada Tuhan, minta tolong, maka Dia akan membela kehidupan saudara. Dan yang kedua yang akan Tuhan lakukan adalah ayat yang ketiga kembali, saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Di mana masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah masalah sakit penyakit. Dan tepat pada masalah itu Tuhan selesaikan. Di mana Tuhan memberi kesembuhan bagi Daud, dan yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Dan kemudian yang Tuhan beri adalah kesembuhan. Artinya apa yang menjadi masalahnya itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah, persoalan dan tantangan yang dialami oleh Daud. Dan itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyembuhkan jika kita mengalami masalah yang sakit, masalah penyakit, saudara. Dia akan memulihkan ekonomi kita ketika kita mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis usaha. Dia juga akan menyatakan pembelaannya dan menyelesaikan masalah jika ada masalah di tengah keluarga kita. Artinya, saudara, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Saudara yang sakit, seberapa berat, seberapa parah pun penyakitmu saat ini, Daud mengingatkan, Daud menegaskan bahwa ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini, saudara, apapun yang menjadi penyakitmu, ketika kita bersama minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Setelah renungan firman Tuhan ini, saudara, di akhir video ini, kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, dan saya rindu mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau dia melakukan itu kepada Daud, maka dia pun akan melakukan itu kepada saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kesembuhan dalam hidup Daud saat dia sakit, Tuhan pun akan menyembuhkan saudara. Dan apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, sesuai dengan jawaban terhadap masalah yang saudara alami, itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Itu yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya berserulah terus kepada Tuhan, maka Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daud, yang dia saksikan saudara di dalam Mazmurnya di pasal 30 ini. Di ayat 4 dia berkata, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan menyelamatkan dari maut. Tuhan memberi keselamatan kepada pemazmur, kepada Daud. Dan hari ini pun, saudara, Tuhan akan menyelamatkan saudara dari segala ancaman. Daud berkata, Tuhan selamatkan aku dari liang kubur. Tuhan angkat aku dari dunia orang mati. Artinya dari situasi yang begitu tipis harapan, di sana pun Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan mengangkat dan membebaskan pemazmur dari masalah, dari kesulitan yang dia alami, dari penyakit yang dia alami.
Tuhan bebaskan. Di mana penyakit itu hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Puji Tuhan, saudara. Jadi waktu mengalami tantangan dan masalah yang berat dalam hidupnya, maka Daud datang minta tolong kepada Tuhan. Saat Daud datang minta tolong kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan membebaskan dan membela Daud, sehingga Daud tidak diizinkan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan membela Daud. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan Daud, di mana penyakitnya itu begitu parah, hampir merenggut nyawanya. Dan kemudian ayat 14 dia mengatakan bahwa Tuhan angkat kehidupannya dari dunia orang mati. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi keselamatan. Itu yang Tuhan kerjakan ketika Daud berseru kepada Tuhan. Jadi saat Daud berseru kepada Tuhan, saat Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab dia dengan membela dia, Tuhan jawab dia dengan menyembuhkan dia, Tuhan jawab dia dengan menyelamatkan dia. Tuhan yang campur tangan dan menjawab Daud. Hari ini pun atas segala masalah persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan untuk berseru, Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, dan Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dan ketika itu kita alami, saudara, ketika kita mengalami bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang pertama tadi, tindakan Daud ini sehingga pertolongan Tuhan nyata bagi dia adalah dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, setelah dia dijawab oleh Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengar saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini saat dia melihat pertolongan Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan, yang dia lakukan ketika dia mengalami pertolongan adalah dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia memuji, meninggikan Tuhan. Bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan untuk memuji, meninggikan Tuhan, dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup memuliakan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami campur tangan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami mujizat Tuhan? Dan atas mujizat Tuhan yang saudara alami, apakah saudara kemudian memuliakan Tuhan? Apakah saudara kemudian memuji-muji Tuhan dalam hidup saudara? Sebagai tanda saudara bersyukur kepada Tuhan, sebagai tanda saudara berterima kasih atas mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Adakah saudara mulai memuji, memuliakan nama Tuhan? Itu yang kedua yang seharusnya kita lakukan saudara, saat kita mengalami mujizat. Saat pertolongan Tuhan nyata bagi kita, maka pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika kita mengalami mujizat, lalu kita menaikkan puji-pujian, kita hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami dan menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang lebih besar ke depan, saudara. Saudara ingat ke-10 kusta saat mereka bersama-sama datang kepada Yesus, dan ketika mereka berteriak-teriak minta tolong supaya Yesus menyembuhkan mereka, lalu Yesus memberi perintah kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam, dan kemudian mereka pergi 10 orang itu, dan di tengah jalan mereka sembuh. Semuanya mereka mengalami kesembuhan, saudara. Ke-10-nya mereka mengalami kesembuhan. Dan saya bisa membayangkan situasinya pada waktu itu, di mana mereka berteriak-teriak, mereka bersyukur, dan mereka bersorak-sorak atas mujizat yang mereka alami. Tetapi atas mujizat yang mereka alami tersebut, satu yang kemudian berpikir, satu yang kemudian sadar atas mujizat yang dia alami, dia kembali kepada Yesus.
Tetapi yang 9 itu kemudian pergi begitu saja, karena yang mereka cari memang kesembuhan. Setelah mereka mendapatkan kesembuhan, yang 9 orang itu pergi, tetapi 1 orang ini datang kembali kepada Yesus. Dan kemudian dia mulai memuji-muji Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Dia berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahukah saudara? Saudara bisa baca di dalam kitab Injil bahwa ketika 1 orang itu datang kepada Tuhan dan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa dia diselamatkan. Nah, pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jiwanya itu jauh lebih besar. Kapan dia terima mujizat yang lebih besar itu? Saat dia tahu bersyukur, saat dia kembali kepada Yesus dan bersyukur. Sedang 9 orang itu pergi begitu saja, tetapi 1 orang ini dia kembali kepada Yesus, dia memuji Yesus, dia menyembah Yesus, dan kemudian dia bersyukur kepadanya. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa orang tersebut sudah diselamatkan. Artinya apa, saudara? Ketika ada campur tangan dialami dan kemudian tahu dan sadar bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana saat dia mengalami mujizat Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Bahkan dia mengajak orang-orang lain, umat-umat Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dan dia kemudian mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi saudara, ketika pertolongan Tuhan nyata bagi saudara, maka muliakanlah dia. Ketika pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka bersyukurlah kepada dia. Tinggikan namanya, muliakan namanya di dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Ketika dia mengalami mujizat, dia memuji Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika dia melihat campur tangan Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruannya, permohonannya minta tolong, maka yang ketiga yang terjadi adalah ayat yang ke-7. Yang dia lakukan adalah ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, saat dia mengalami pertolongan Tuhan, adalah dia berkomitmen, saudara. Di mana dia berkata, dalam kesenanganku. Jadi saat dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kesenangan, dia mengalami sukacita. Kemudian dia berkata, dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi dalam kesenangan, dalam sukacita yang dia alami atas jawaban Tuhan, dia berkata, aku takkan goyah sampai selama-lamanya. Artinya saudara, setelah dia melihat campur tangan dan mujizat Tuhan, dia berkomitmen bahwa dia akan tetap kuat dalam Tuhan. Dia akan tetap tangguh dalam Tuhan dan tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Saudara, apa yang bisa menggoyahkan iman seseorang? Penderitaankah? Kesenangankah? Kekurangankah atau kelimpahankah? Saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan apa yang kulihat ketika aku mengembalakan umat-umat Tuhan, maka saya melihat dan menemukan bahwa yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang anak Tuhan terhadap Tuhan adalah kesenangan dan kesusahan. Baik kesenangan, kesusahan itu sama-sama berpotensi untuk menggoyahkan komitmen iman seseorang terhadap Tuhan. Yang membuat seseorang tidak lagi berkonsisten, tidak lagi berkomitmen terhadap Tuhan. Baik itu kesenangan, kesusahan, baik itu kelimpahan, kekurangan, sama-sama sanggup menggoyahkan iman seseorang. Apa buktinya, saudara? Saya sudah melihat karena susahnya ada orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan.
Saya juga menemukan karena senangnya ada orang yang melupakan dan meninggalkan Tuhan. Berkali-kali saya bercerita bahwa saya melihat ada beberapa orang yang ketika mereka minta doa dan kemudian didoakan, mereka minta doa supaya diberkati, lalu kemudian didoakan, dan setelah diberkati mereka lupa Tuhan, saudara. Setelah diberkati mereka sibuk dengan berkat, mengurusi berkat, dan bahkan lupa untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada orang yang begitu susahnya dia datang kepada Tuhan, dan kemudian setelah dia datang kepada Tuhan dia mulai sungguh-sungguh, tetapi dia tetap berada dalam kesusahan, ataupun terkadang dia mengalami pertolongan Tuhan tapi kemudian dia mengalami kesusahan lagi. Itu membuat akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang demikian, ada, saudara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, seharusnya kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, seharusnya kita berkomitmen di hadapan Tuhan dan jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Tetap kuat, tetap kokoh dalam Tuhan, jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Itu sebabnya ketika saudara diberkati, hati-hati, tetap jaga komitmen saudara. Ketika Tuhan menjawab doa saudara, hati-hati, tetap jaga komitmen saudara. Ketika saudara mengalami mujizat Tuhan, hati-hati. Ketika saudara mengalami berkat Tuhan, hati-hati. Jangan sampai iman saudara goyah, komitmen saudara goyah. Dan ketika saudara mengalami masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya, itu juga hati-hati. Jangan sempat penderitaan akhirnya menggoyahkan iman saudara. Daud mengalami, saudara, saat semuanya begitu sulit, bahkan nyawanya terancam, dia hampir mati oleh karena penyakit, oleh karena masalah yang sedang dia alami. Tapi dalam keadaan seperti itu, saudara, dia tidak goyah, dia malah datang berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Allah melakukan mujizat, Allah menolong dia, Allah menyembuhkan dia, dan kemudian dia juga berkata bahwa dia tidak akan goyah saat mujizat terjadi. Dia tetap juga kuat dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Demikian seharusnya kita, saudara, bahwa kita harus terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mana kita sudah belajar ketika pemazmur yaitu Daud membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia mengalami situasi yang sulit, di mana dia mengalami penyakit yang parah yang hampir mematikan dia. Dalam situasi dan kondisi demikian, dia datang berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, apapun kondisi yang saudara alami dalam hidup saudara, betapa berat pun itu, datanglah berseru kepada Tuhan. Datanglah memohon kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya, kalau kita mengalami masalah, kesulitan dan sebagainya, dan kemudian kita datang berseru kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Yang pertama, di ayat 2 kita sudah belajar bahwa Tuhan membela Daud. Dia tidak izinkan Daud dipermalukan di hadapan para musuhnya. Hari ini pun ketika engkau berseru kepada Tuhan dalam beban berat yang engkau alami, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas hidup saudara. Ketika saudara berteriak minta tolong kepada dia, dia akan membela saudara dan tidak diizinkan saudara dipermalukan di hadapan orang banyak. Dia akan membela saudara. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan, dia sembuhkan Daud. Masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itulah masalah penyakit. Dan tepat yang menjadi jalan keluar atas penyakit itu yaitu kesembuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Dan hari ini pun ketika kita berseru kepada Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami, saudara, dia akan memberi jalan keluar tepat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi Daud ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit yang dia alami, yaitu Tuhan menyelamatkan Daud, di mana hampir dia mengalami kematian, saudara, tapi Tuhan selamatkan dia. Dengar, saudara, Tuhan pun akan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan saudara ketika saudara datang berseru kepada dia. Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan akan menghindarkan saudara dari mara bahaya. Tuhan membebaskan dan menyelamatkan saudara. Itu sebabnya saudara berserulah kepada Tuhan.
dalam segala situasi yang saudara alami. Dan kemudian kita juga sudah belajar saat Tuhan menjawab, saat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menyembuhkan, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah belajar dari Daud, di mana saat dia mengalami itu semua, saudara, mulai dia nyanyikan mazmur bagi Tuhan, mulai dia memuji Tuhan, bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Saat Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, jangan lupa tetap puji muliakan Tuhan. Saat doa-doa saudara dijawab, jangan lupa tetap memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud saat Tuhan menjawab doa-doanya, ayat 7 dikatakan, dalam kesenanganku aku berkata aku takkan goyah. Artinya dia tetap berkomitmen dalam situasi sulit, dalam situasi genting, dia tetap berkomitmen, tetap kuat dan tidak goyah. Dan dalam situasi senang pun dia tetap kuat dan tidak goyah. Apapun yang saudara alami, seberapa sulit pun hari ini, jangan pernah goyah, berserulah kepada Tuhan. Dan saat doa saudara dijawab, mujizat terjadi, jangan pernah goyah, tetap berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari dalam segala tantangan, persoalan, kesulitan yang kita alami, mari kita datang untuk meminta pertolongan, berteriak, berseru, minta tolong kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan membela, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, dan saudara diberkati oleh Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan malam hari ini, Tuhan. Apapun kondisi yang mereka alami, berapa masalah, persoalan, betapa berat kesulitan yang mereka alami, ya Tuhan, biarlah mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka tetap minta tolong kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mereka tetap serahkan semuanya kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Ajar umat-umat-Mu, Tuhan. Tolong umat-umat-Mu untuk mereka belajar berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Ajar mereka, Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Dan biarlah janji-janji firman-Mu di mana Engkau membela mereka, tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Biarlah janji firman-Mu Engkau menyembuhkan, dan biarlah janji firman-Mu Engkau menyelamatkan mereka. Itu digenapi di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, saat anak-anak-Mu ini mengalami jawaban doa dalam kehidupan mereka, hamba pun berdoa, ya Tuhan, saat mujizat-Mu terjadi, berkat-Mu Kau curahkan, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi mereka. Ajar mereka untuk tetap memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu konsisten memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka untuk berkomitmen saat sulit, saat senang, saat sulit, saat diberkati, saat kekurangan. Biarlah dalam semua hal itu mereka tetap berkomitmen, ya Tuhan, dan tidak akan goyah. Ya Tuhan, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka, menolong keluarga mereka dalam segala masalah persoalan yang mereka alami. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba rindu kuasa-Mu, mujizat-Mu, campur tangan-Mu dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu ini, Tuhan. Berkati mereka untuk selalu berseru kepada Tuhan dan nyatakan jawaban doa mereka, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu dinyatakan
di dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan berdoa dan menopang anak-anakmu ini di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan dalam doa-doa kami, Engkau mewujudkan. Namun sebelum kami berdoa bersama, sekali lagi hamba berdoa, biarlah setiap anak-anakmu ini berkomitmen atas firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anakmu ini. Dengarkan tangisan anak-anakmu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anakmu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anakmu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anakmu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anakmu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan.
Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan.
Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan
jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil dalam nama Yesus. Berkati para petani ya Bapa, biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani di tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan tetap
buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya
punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam.
Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.